Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita bersama-sama akan belajar terkait dengan beberapa soal akuntansi, beberapa jenis soal hitungan yang biasa muncul di dalam soal ujian yang terkait dengan mata pelajaran akuntansi dan keuangan lembaga. Oleh karenanya, mengefisiensikan waktu, langsung saja masuk pada soal yang pertama. Nah, diketahui bahwa data sebagian dari suatu perusahaan pada akhir tahun adalah sebagai berikut. Nah, jika sahabat sekalian mendapat soal seperti ini, terlebih dahulu sahabat langsung membaca inti dari permintaan soal ini. Besarnya modal akhir adalah, jadi yang dicari pada soal ini adalah berapa besaran modal akhir. Nah, untuk menghitung, sahabat bisa memperhatikan baik-baik. Modal akhir itu yang pertama tentunya kita harus tahu berapa modal awal. Kemudian, modal awal ini saya beri tanda plus, artinya ditambah. Nah, ini nanti kita tambah dengan pendapatan. Kemudian, kita tambah dengan pendapatan seperti ini. Jadi semua tanda plus ini nanti kita tambahkan untuk menghitung secara cepat. Ya. Kemudian dikurangi dengan beban. Dikurangi dengan beban. Dan dikurangi juga dengan pengambilan pribadi. Nah, sahabat, dari masing-masing kode yang kami berikan ini, silahkan sahabat jumlahkan. Jadi, 6 juta ditambah dengan 1 juta, itu sama dengan 7 juta. Ditambah dengan 24 juta, sama dengan 31 juta rupiah. 31 juta rupiah, kita kurangi 1 juta, sama dengan 30 juta rupiah. Kemudian kita kurangi lagi 400.000 sama dengan 29.600.000 dan dikurangi 2 juta sama dengan 27.600.000 rupiah. Maka dipastikan option yang benar adalah yang B, 27.600.000 rupiah. Jadi begitu cara mudahnya ya sahabat. Yang pertama modal awal kita tambah dengan semua pendapatan dan dikurangi dengan semua beban, dikurangi juga dengan pengambilan pribadi kita. Demikian cara hitung untuk soal ini. Baik, kita beralih ke soal selanjutnya. Nilai persediaan barang dagangan awal periode tercatat 10 juta, sedangkan sisa persediaan barang dagangan per 31 Desember pada akhir periode sebesar 15 juta. Maka jurnal penyesuaian mencatat persediaan akhir dengan metode ikhtisar laba rugi. Jadi kata kuncinya adalah jurnal penyesuaian persediaan akhir dengan metode ikhtisar laba rugi. Nah, sahabat sekalian, perlu sahabat ketahui, jurnal penyesuaian dengan metode ikhtisar laba rugi ada 2 kali. Yang pertama, ikhtisar laba rugi debit, persediaan barang dagang kredit dengan nilai dari persediaan awal. Kemudian yang kedua, persediaan barang dagang debit dan ikhtisar laba rugi kredit untuk nilai persediaan akhir. Maka dipastikan option yang benar adalah option A. Dengan mendebet persediaan barang dagang dan mengkredit ikhtisar laba rugi sebesar 15 juta rupiah sesuai dengan soal yang tertera bahwa persediaan akhir periode sebesar 15 juta rupiah. Kita beralih ke soal selanjutnya. PD Sejahtera pada tanggal 31 Desember mempunyai data keuangan seperti yang tertera di soal ini. Berdasarkan data di atas, maka harga pokok penjualan. Sahabat, cara menghitung harga pokok penjualan itu dengan memperhatikan soal ini adalah yaitu dengan menambah persediaan awal dengan pembelian bersih. Kemudian kita kurangi dengan persediaan akhir. Adapun untuk penjualan bersih dan beban penjualan itu tidak masuk ke dalam perhitungan untuk harga pokok penjualan. Jadi kita beri kode tanda silang di sini. Nah, sahabat bisa
Nah, sahabat bisa menghitung 44 juta rupiah ditambah 30 juta rupiah sama dengan 74 juta rupiah. Dikurang 24 sama dengan 50 juta rupiah. Maka option yang benar adalah bagian A. Kita beralih ke soal yang keempat. Menurut informasi dari bagian produksi, harga pokok BDP pada tanggal 31 Agustus 2017 seharga 30 juta. Jumlah tersebut dipindahkan dari akun ikhtisar biaya produksi ke dalam akun persediaan BDP dengan jurnal. Sahabat, kata kuncinya adalah memindahkan akun ikhtisar biaya produksi ke dalam persediaan BDP. Jika akun persediaan BDP bertambah, maka dipastikan posisinya adalah debit. Maka cari akun persediaan BDP yang debit pada option jawaban. Yang ada hanya option E dan kredit ikhtisar biaya produksi. Juga option E, kredit ikhtisar biaya produksi dengan nilai 30 juta. Maka dipastikan dengan cepat kita bisa menjawab option E adalah option yang paling benar. Demikian cara cepat menjawab soal nomor 4 ini. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Perlengkapan pabrik dipakai dalam produksi bulan Desember seharga 3 juta. Pertanyaannya, jurnal penyesuaian yang dibuat jika menggunakan metode harga pokok pesanan adalah menggunakan perlengkapan pabrik. Akan secara pasti kita mengkredit perlengkapan pabrik. Maka kita mencari option yang perlengkapan pabrik kredit. Maka perkiraan option yang benar ada A dan C. Maka option B, D, dan E dipastikan salah. Nah, karena menggunakan harga pokok pesanan, maka yang debit adalah biaya overhead pabrik sesungguhnya. Maka option yang benar adalah option C. Kita beralih ke soal nomor 6. Suatu kabupaten telah mengadakan inventarisasi dan dihasilkan data sebagai berikut. Pertanyaannya, besar jumlah ekuitas dana lancar adalah? Sahabat perlu ketahui bahwa cara menghitung jumlah ekuitas dana lancar adalah aset lancar dikurang dengan hutang jangka pendek. Maka kita berikan tanda plus untuk aset lancarnya, kemudian sahabat jumlahkan dan dikurangi dengan hutang jangka pendek. Kita hitung sama-sama. 600 juta ditambah 200 juta ditambah 44 juta sama dengan 844 juta. Kemudian dikurangi dengan 304 juta sama dengan 540 juta. Maka option yang benar adalah A. Demikian cara cepat menghitung ekuitas dana lancar. Selanjutnya kita beralih ke soal nomor 7. Pada tanggal 1 Oktober 2017, pemerintah daerah Y menerima pinjaman dari bank sebesar 200 juta dengan tingkat bunga 2% per tahun dan dibayar setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Pinjaman tersebut akan dilunasi dalam jangka waktu 5 bulan sejak perjanjian ditandatangani. Jurnal yang dibuat untuk mencatat utang bunga pada akhir tahun 2017 adalah, perhatikan sahabat sekalian, kita menghitung besaran bunga yang terutang di tahun 2017. Caranya adalah kita hitung dulu bunga per tahunnya. 200 juta dikali 2% itu sama dengan 4 juta rupiah. 4 juta rupiah ini merupakan bunga dalam waktu tempo 1 tahun. Sementara yang akan kita hitung bunganya adalah mulai tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 31 Desember. Maka kita hitung bulan Oktober, November, dan Desember. Ada 3 bulan bunga yang harus kita bayar. Tetapi sesuai dengan perjanjian bahwa pembayaran bunga hanya bisa dilakukan di tanggal 1 April dan 1 Oktober. Sementara tanggal ini Oktober sudah lewat dan April belum sampai di tanggal itu. Maka 3 bulan di dalam tahun 2017 kita hitung yang 2% tadi
3/12 kali 4 juta rupiah. 4 juta rupiah ini diambil dari angka tadi 200 juta kali 2%. 4 juta kali 3 bulan per 12 bulan. Kenapa? Karena 4 juta ini merupakan bunga dalam waktu 1 tahun. Jadi, hasil perhitungan 4 juta kali 3/12 sama dengan 1 juta rupiah. Cari option 1 juta, ada 3, A, C, dan E. Karena ini merupakan utang bunga belum dibayarkan, maka jurnal yang benar adalah beban bunga debit 1 juta dan utang bunga kredit 1 juta. Jadi option yang paling tepat adalah E. Baik sahabat, kita melangkah ke soal selanjutnya. Kabupaten Bone pada tahun 2018 pertama kali mengadakan inventarisasi. Dihasilkan data sebagai berikut. Pertanyaannya, hitunglah ekuitas dana investasi dan dana cadangannya. Sahabat harus tahu, untuk menghitung dana investasi adalah aset tetap dikurang dengan hutang jangka panjang. Maka diperoleh angka 200 juta kurang 40 juta sama dengan 160 juta. Option yang paling tepat adalah C. Meskipun kita belum menghitung dana cadangan, itu jelas diambil dari nilai dana cadangan. Dan kita lihat bahwa nilai dana cadangan 124 juta, maka jawaban option C yang paling benar dan meyakinkan untuk kita jawab. Seperti itu cara cepat dalam menjawab soal-soal pilihan ganda terkait dengan hitungan yang seperti ini. Kita beralih ke soal selanjutnya nomor 9. Suatu perusahaan mengelola dana kas kecil dengan metode fluktuasi. Pada tanggal 31 Juli diketahui selisih kurang kas kecil sebesar 1.500.000. Nah, hal ini disebabkan pada tanggal 6 Agustus 2015 bukti pengeluaran kas kecil untuk pembelian perlengkapan kantor seharga 3.600.000 hanya dicatat pengeluaran kas kecil sebesar 2.100.000. Berarti kita kekurangan mencatat perlengkapan kantor sebesar selisih 1.500.000. Otomatis bisa dipastikan bahwa di jurnal yang harus kita catat pasti akan mendebet perlengkapan kantor senilai 1.500.000. Kita cari option jawaban perlengkapan kantor debit 1.500.000, hanya ada A, B, dan D. Nah, selanjutnya kita cari jawaban yang untuk kredit, yaitu selisih kas kecil. Karena yang kita hitung ini merupakan pengelolaan dana kas kecil, maka option yang paling tepat adalah bagian B. Soal selanjutnya, buku besar PD Syaiful tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut. Pertanyaannya, jurnal penyesuaian untuk taksiran kerugian piutang ditetapkan 1% dari total penjualan. Nah, sahabat sekalian, kata kuncinya adalah 1% dari total penjualan. Berarti nilai penjualan 2,4 miliar kita kalikan dengan 1%. Jadi tinggal hapus nolnya 2, nilainya sama dengan 24 juta. Maka kita cari option dengan nilai 24 juta. Hanya ada di option C. Maka dipastikan jurnal yang paling benar adalah bagian C. Beban kerugian piutang debit 24 juta dan cadangan kerugian piutang kredit 24 juta rupiah. Soal selanjutnya adalah pada tanggal 10 November diterima laporan dari toko Syahrani bahwa telah terjadi kebakaran dan PT Sentosa memutuskan untuk menghapus piutang toko Syahrani sebesar 30 juta rupiah. Maka jurnal yang harus dibuat menggunakan metode langsung adalah jurnal yang paling tepat untuk penghapusan piutang metode langsung adalah beban kerugian piutang debit dan piutang dagang kredit. Maka option yang benar adalah E. Beban kerugian piutang debit 30 juta dan piutang dagang kredit 30 juta rupiah. Kita ke soal selanjutnya. Berikut ada data mutasi persediaan bulan Mei untuk PT Maju. Pertanyaan yang diminta adalah berapakah harga pokok penjualan
dengan sistem perpetual menggunakan metode LIFO atau last in first out pada tanggal 25 Mei. Jadi kita fokus untuk penjualan pada tanggal 25 Mei sebanyak 80 unit. Nah, untuk menghitung ini maka kita harus menghitung dari awal pada tanggal 1 Mei. Perhatikan sahabat, di sini ada penjualan 110 unit. Karena ini menggunakan metode LIFO, maka 110 unit ini kita kurangi pertama dari pembelian tanggal 7 sebanyak 100 unit. Karena penjualan sebanyak 110 belum terpenuhi, masih kurang 10 unit, maka sisanya kita ambil dari persediaan yang ada pada tanggal 1 Mei 60. Maka sisa persediaan di tanggal 1 Mei adalah sebanyak 50 unit. Kemudian ada pembelian pada tanggal 22 sebanyak 70 unit dan penjualan pada tanggal 25 Mei sebanyak 80 unit. Jadi dipastikan bahwa 80 unit ini kita ambil nilainya dari 70 unit ini. Jadi 70 unit kali 12.400.000 rupiah. Ya, kita hitung sama-sama 70 unit dengan masing-masing nilai 12.400. Nilainya adalah 868 juta rupiah. Sisanya 10 unit ini kita ambilkan dari angka barang yang tersedia di tanggal 1 Mei senilai 11.600.000 rupiah sama dengan 116 juta rupiah. Maka kita totalkan 868 juta ditambah 116 juta rupiah sama dengan 984 juta rupiah. Maka option yang paling benar dari soal ini adalah option C, 984 juta rupiah. Kita beralih ke soal nomor 13. Sebuah mesin dengan harga 1.260 juta mulai dioperasikan bulan Oktober 2015. Umur penggunaan ditaksir selama 5 tahun dengan nilai residu 60 juta. Jika mesin tersebut disusutkan dengan metode jumlah angka tahun, maka penyusutan mesin untuk tahun 2017 adalah, sahabat sekalian, kami akan memberikan rumus langsung terkait dengan soal ini, yaitu adalah kita hitung dulu jumlah besaran nilai penyusutan. 1.260 juta dikurang 60 juta, maka nilai yang harus disusutkan selama 5 tahun adalah 1.200 juta. Penyusutan di tahun 2017 menggunakan metode angka tahun. Cara menghitungnya adalah 4/15 dikali 9/12 kali 1.200 juta rupiah. Ditambah 3/15 dikali 3/12 dikali 1.200 juta rupiah. Sahabat silahkan menghitung, dan setelah kami hitung, maka jawaban di sini adalah 240 juta ditambah dengan 60 juta sama dengan 300 juta rupiah. Maka option jawaban yang paling benar adalah A. Kita beralih ke soal
nomor 14. PT Sejahtera menukarkan mobil lama dengan mobil baru. Harga perolehan mobil lama 400 juta dengan nilai akumulasi penyusutan 192 juta. Untuk mendapatkan mobil baru, harus mengeluarkan uang kas sebesar 400 juta. Sedangkan harga mobil baru sebesar 640 juta. Jurnal yang harus dibuat adalah, sahabat bisa mendapatkan jawaban dengan cepat. Yang pertama, karena kita menukar mobil lama, otomatis mobil lama akunnya harus dikreditkan. Kita cari option mobil lama kredit dengan nilai 400 juta. Yang pertama, option A. Kita perkecil dulu supaya semua option jawaban bisa kita lihat dengan baik. Perhatikan di sini mobil lama harus posisi kredit 400 juta. Option A benar. Option B benar, option C benar, option D mobil baru salah, dan option E mobil lama 800 juta juga salah. Otomatis option D dan E salah. Kemudian kata kunci yang kedua, akumulasi penyusutan nilai saldo normalnya adalah kredit. Ketika kita menukar atau menjual, maka dia akan berada dalam posisi debit. Maka kita cari option nilai akumulasi penyusutan di posisi debit sebesar 192 juta. Option A betul, option B juga betul, option C salah. Maka option yang kemungkinan benar tersisa 2, A dan B. Kita lanjut. Untuk mendapatkan mobil harus mengeluarkan kas 400 juta. Otomatis harus mengkredit kas sebesar 400 juta. Kedua option ini benar, kredit kas 400 juta. Dan mobil baru 640 juta. Cari option jawaban dengan mobil baru debit. Karena kita menukar mobil lama dengan mobil baru, pasti akun mobil baru berada dalam posisi debit 640 juta. Maka option A benar dan option B juga benar. Nah, sekarang kita hitung nilai debit sebesar 832 juta. Sementara nilai kredit tadi adalah masih 800 juta. Dengan mengkredit mobil lama 400 juta dan kas 400 juta. Berarti masih ada selisih kredit yang tidak terpenuhi sebanyak 32 juta. Nah, option A dan juga option B sama-sama ada kredit 32 juta. Namun harus kita ketahui ketika selisih lebih berada dalam posisi kredit, maka dipastikan itu adalah laba dari pertukaran aset tetap. Kita beralih ke soal selanjutnya. Pada tanggal 27 Februari dibeli sebuah gedung dengan harga perolehan 600 juta dengan nilai residu 60 juta dan umur ekonomis 4 tahun. Jika metode penyusutan menggunakan metode garis lurus, maka jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2017 yang dibuat adalah, menggunakan metode garis lurus, rumusnya adalah harga perolehan dikurang dengan nilai residu sama dengan 540 juta per umur ekonomis 4 tahun, 540 juta per 4, maka penyusutan pada saat itu adalah 135 juta per tahun. Kemudian kita melihat gedung ini digunakan mulai 27 Februari dan kita akan menghitung penyusutan di Desember 2017. Maka dari Februari tanggal 27 ke Desember tanggal 31 di tahun yang sama, maka dipastikan penggunaan adalah 10 bulan. Jadi 10 per 12 kita kali dengan 135 juta rupiah. Karena 135 juta itu tadi adalah nilai penyusutan selama setahun. Maka nilai yang didapatkan adalah 112.500. Jadi option yang paling tepat adalah E,
beban penyusutan debit, dan akumulasi penyusutan gedung kredit sebesar Rp112.500.000. Kita beralih ke soal selanjutnya. Diketahui bahwa cek yang sudah diterima dari debitur sebesar 50 juta ditolak oleh bank karena dananya tidak cukup saat bank melakukan clearing. Selain itu, cek yang dikeluarkan untuk pembayaran utang sebesar 70.400.000 dicatat dalam jurnal pengeluaran kas 66.800.000. Dari transaksi ini, jurnal penyesuaian yang harus dibuat perusahaan setelah rekonsiliasi adalah, baik, kita ke pernyataan pertama. Di sini ada debitur melakukan pelunasan piutang kepada kita 50 juta. Jadi pada saat kita menjurnal di saat itu, mendebit kas, mengkredit piutang dagang sebesar 50 juta. Ditolak, berarti jurnal ini harus kita balik dengan mendebit piutang dagang 50 juta dan mengkredit kas sebesar 50 juta. Itu jurnal yang pertama. Coba kita cari option jawaban. Piutang dagang debit 50 juta. Yang ada hanya di option C. Maka dipastikan bahwa dari soal ini sebenarnya meskipun pernyataannya belum kita lanjut, bisa dipastikan option C jawaban yang paling benar. Baik, kita akan lanjut. Selain itu dikeluarkan untuk pembayaran utang 70.400.000 namun hanya dicatat 66.800.000. Berarti masih ada selisih 3.600.000. Harusnya kita masih perlu mendebit utang dagang sebesar 3.600.000 dan mengkredit kas 3.600.000. Kita lihat option jawaban utang dagang juga yang debit sebesar 3.600.000 hanya di option C. Dan kas kita tambahkan ini 50 juta dan 3.600.000, maka hasilnya adalah 53.600.000. Dipastikan bahwa option yang paling tepat adalah bagian C. Soal yang ke-17 atau soal yang terakhir dari video kita kali ini. Saldo buku bank perusahaan per 30 September 200 juta dan menurut rekening perusahaan yang ada di bank atau menurut rekening koran 300 juta. Setelah diteliti ternyata cek nomor 552 sebesar 40 juta tertanggal 13 September 2017 belum dicairkan. Selain itu, ada pembayaran melalui transfer bank yang belum dicatat sebesar 60 juta. Nah, saldo kas yang sebenarnya adalah, baik, kita di sini ada pilihan apakah mau menghitung dari jumlah kas menurut perusahaan atau jumlah kas menurut rekening koran yang ada di bank. Kita menggunakan buku bank ya yang ada di perusahaan. Kita menggunakan saldo perusahaan saja. Jadi 200 juta. Kemudian setelah diteliti ternyata cek 552. Nah, kalau cek yang masih beredar ini berpengaruh terhadap rekening koran. Berarti tidak berpengaruh terhadap nilai 200 juta ini. Kemudian pembayaran transfer bank yang belum dicatat perusahaan 60 juta. Berarti kita akan menambah kas sebesar 60 juta. Karena ada setoran dari pelanggan yang langsung di-store ke bank dan belum dicatat oleh perusahaan. Jadi 200 juta ditambah 60 juta sama dengan 260 juta. Maka option yang paling tepat adalah B. Nah, kita mencoba untuk menghitung dari sisi bank. 300 juta dikurang dengan cek-cek yang masih beredar 40 juta. Juga nilainya sama 260 juta. Maka option yang paling benar adalah option B dengan nilai 260 juta. Sahabat sekalian, demikian penjelasan kami terkait soal hitungan yang perlu sahabat pelajari. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.